Shalom saudara-saudari. Selamat menyambut Good Friday. Walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di bangunan gereja, tetapi saya percaya kita semua dapat menikmati ibadah bersama-sama dengan keluarga pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Sempena hari Good Friday pada tahun ini, saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan untuk kita belajar bersama-sama. Tema yang saya ingin sampaikan kepada kita pada tahun ini adalah tujuan Kalvari. Tujuan Kalvari. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi saya ulangkan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan, haleluya. Selamat menyambut hari Good Friday, hari di mana kita memperingatkan di mana Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau telah mati di kayu salib untuk saya dan saudara-saudari. Saudara-saudari, tahukah kita bahwa kasih karunia adalah kebaikan Tuhan yang tidak layak kita terima. Tuhan menunjukkan belas kasihan, kebaikan dan kesabaran, bukan penghukuman karena kita berbuat dosa. Dan Tuhan menunjukkan kepada kita betapa besar kasih-Nya, betapa besar kasih karunia-Nya, sehingga tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga. Kasih karunia Allah tidak akan hilang oleh karena pemurtakan ataupun dosa. Dan kasih karunia Allah itu didasarkan oleh sifat Allah sendiri. Dan bukan karena kejujuran kita, bukan karena perbuatan kita, dan bukan juga karena kemampuan kita berpegang pada hukum Taurat. Jika bukan karena kasih karunia, kita tidak akan diselamatkan. Pada hari ini kita memperingatkan sekali lagi, Kristus yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini adalah kasih karunia Tuhan yang kita terima melalui Yesus. Kasih karunia-Nya kepada kita adalah satu tindakan yang benar-benar lengkap. Walaupun kita tidak layak, tetapi kita dilayakkan. Dan itu adalah kehendak Tuhan sendiri dan tidak didasarkan oleh kemampuan kita. Ataupun ibadah kita, jasa kita, ataupun kebaikan kita. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Bayangkan Tuhan Yesus sendiri yang sebagai anak tunggal Allah, Tuhan Allah memberikan kepada kita. Karunia-Nya itu dinyatakan melalui melalui Kristus yang telah mati bagi kita. Nah, saudara-saudari, tujuan Kalvari. Hari ini, tahun ini kita memperingatkan, apakah tujuan Kalvari? Mengapakah Tuhan Yesus sanggup mati bagi saya dan saudara-saudari? 2000 tahun yang lalu memperingatkan kita, ada satu pribadi yang telah memberikan nyawanya, tubuhnya di kayu salib, di Golgota, di Kalvari. Nah, kesan daripada kasih karunia itu, ketika Yesus mati di kayu salib, memberikan tubuhnya. Tujuan Yesus mati di kayu salib adalah yang pertama. Tujuan yang pertama adalah
Dia memikul dosa-dosa kita. Sekali lagi saya katakan, tujuan Yesus mati di Golgota ataupun di Kalvari adalah dia memikul dosa saya dan saudara-saudari. Dalam ayat yang kita baca 24e dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Artinya dia menghapuskan seluruh dosa dunia. Dosa yang dahulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Saudara-saudari, jika kita selama ini masih hidup dalam dosa, ingatlah bahwa Yesus mau datang dalam hidupmu, menghapuskan, memikul dosa-dosa Anda. Haleluya, Tuhan Yesus telah memikul dosa kita ketika dia mati di kayu salib. Dia memikul dosa saya dan saudara-saudari. Tahukah kita bahwa kita semua perlukan kelepasan daripada dosa. Jadi inilah inti kematian Kristus di kayu salib. Dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab inilah Tuhan Yesus datang. Darahnya, darah penyajian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kristus datang, tujuan Yesus datang adalah memikul dosa bagi banyak orang. Di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana istilah memikul dosa itu diajarkan di dalam korban-korban perjanjian lama. Dalam upacara pendamaian, dosa-dosa umat manusia, umat Allah dipindahkan daripada daripada dosa-dosa umat manusia itu dipindahkan ke binatang-binatang, kepada kambing-kambing. Dan kemudian kambing-kambing jantan itu dihalau ke tanah yang tandus. Jadi ini istilah memikul dosa. Berarti binatang itu memikul dosa umat manusia. Dan kemudian binatang kambing jantan ataupun binatang itu kemudian diusir keluar ke tanah tandus, ke belantara. 1 Imamat pasal 16 ayat 22 berkata begini, demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut, garis bawahi perkataan di situ, harus mengangkut segala kesalahan umat Israel ke tanah yang tandus. Artinya ketika kita manusia berdosa, upah dosa itu adalah maut dan hukuman kita harus masuk neraka. Tetapi Yesus mengambil dosa kita. Dia memikul, dia mengangkut dosa kita dan mati di kayu salib. Dia angkut, saudara, bayangkan. Kristus sendiri yang mengangkut, yang memikul dosa kita. Wah, bayangkan betapa beratnya dosa umat manusia. Dia angkut di kayu salib. Dia pikul di kayu salib. Jadi inilah tujuan Kristus mati di Golgota, di Kalvari, yaitu memikul dosa umat manusia. Dia memikul dosa saya dan saudara-saudari. Janganlah berbuat dosa lagi. Janganlah berbuat dosa lagi. Yesus tidak akan memikul dosa kita lagi. Karena dia sudah melakukannya sekali sahaja. Okay? Jadi oleh itu saudara-saudari, jika kita masih dalam dosa, bertobatlah. Janganlah berbuat dosa. Kematian Kristus memberi kita kekuatan untuk menghadapi kecenderungan membalas dendam dalam diri kita. Dosa dan kedagingan kita begitu kuat tertanam dalam hidup kita. Sehingga itu kita sekali sulit untuk mengalahkan dosa itu. Jadi oleh itu saudara-saudari, jika kita mau berbuat dosa, hapuskan pikiran, hapuskan cadangan Anda untuk berbuat dosa. Ingatlah 2000 tahun yang lalu Yesus sudah
memikul dosa kita. Anak Allah bukan hanya mengambil rupa manusia sahaja. Dia sekaligus mengangkut segala dosa kita. Puji Tuhan, inilah yang Yesus Kristus lakukan di kayu salib. Dia memikul dosa saya dan saudara-saudari. Bayangkan saudara harus memikul dosa kita, dosa Anda. Tapi Yesus sendiri yang memikul dosa saya dan saudara-saudari. Ini adalah satu fakta, satu kebenaran yang harus kita terima. Ketika Yesus sudah memikul dosa kita, marilah kita jangan berbuat dosa lagi. Sempena perayaan Good Friday tahun ini, kita dipingatkan sekali lagi bahwa Yesus mati di kayu salib untuk memikul dosa kita. Yang kedua, apakah tujuan Yesus mati di kayu salib? Yang kedua, dia membebaskan kita dari kehidupan lama kita. Dalam ayat yang sebelumnya dikatakan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Kita telah mati bagi dosa. Kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Dengan kuasa salib Kristus kita dapat menaklukkan kedagingan ataupun keinginan jahat dalam diri kita. Dengan kuasa salib Kristus kita dapat hidup untuk kebenaran. Roma pasal 6 ayat 11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa berarti manusia lama kita yang dikuasai oleh dosa sudah berlalu. Katakan sama-sama, sudah berlalu. Sudah berlalu. Kita tidak dapat kembali kepada kehidupan lama kita. Sekarang ini kita hidup sebagai manusia baru. Manusia lama kita sudah mati. Berarti saudara-saudari, dalam hidup kita ini kita mempunyai dua buah buku. Buku yang pertama yaitu tentang manusia lama. Manusia sebelum kita bertobat. Dan buku yang kedua adalah kisah tentang manusia baru. Yaitu setelah kita diciptakan baru oleh Kristus Yesus. Buku yang pertama adalah tentang hidup kita yang telah diakhiri dengan hukuman mati atas manusia lama dalam diri kita. Kita adalah manusia yang berdosa, harus mati. Dan saya ataupun kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Itu tentang buku yang pertama kita. Dan buku yang kedua adalah kisah manusia yang baru dibuka dengan kebangkitan. Hidup baru, manusia baru. Hidup yang lama sudah selesai dan sekarang hidup yang baru sudah dimulai. Oleh itu saudara-saudari, jangan sesekali membuka buku yang lama. Jangan pernah kembali kepada buku yang lama kita. Percuma kita kembali berbuat dosa. Karena dosa itu bukan tempat kita lagi. Karena hidup lama kita sudah tinggalkan. Hidup berdosa sudah kita tinggalkan. Jadi hiduplah dalam kebenaran. Jadi kehidupan berdosa kita sudah mati. Tidak ada jalan kembali buat kita untuk hidup di dalam dosa kita. Jadi inilah adalah kunci untuk hidup kudus. Adalah mengerti supaya kita tidak kembali kepada kehidupan lama kita. Ataupun kehidupan dosa kita. Tujuan Kristus mati di kayu salib adalah membebaskan kita dari kehidupan lama kita. Saudara-saudari, jangan pernah kembali kepada kehidupan lama kita. Ingat 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di kayu salib. Tujuannya membebaskan kita daripada kehidupan lama kita. Haleluya, puji Tuhan. Penebusan yang Tuhan lakukan di atas diri kita, yaitu melepaskan kita dari kuasa dosa dan sekaligus membuat hidup kita hidup bagi kebenaran atau hidup bagi Allah. Kalau dahulu kita berada di bawah murka Allah, di bawah kemarahan Allah, sekarang kita sudah mendapat belas kasihan daripada Allah. Kalau dulu kita adalah musuh Allah,
Maka sekarang kita menjadi sahabat Allah. Katakan sama-sama, sahabat Allah. Okay. Sebelumnya Alkitab tidaklah penting buat saya dan saudara-saudari. Tetapi sekarang Alkitab itu menarik buat hidup kita. Kita mulai menyukai Alkitab. Kita mulai membaca Alkitab. Ini adalah perubahan ataupun tujuan Yesus mati bagi kita. Okay. Sebelumnya kita datang ke gereja adalah suatu yang membosankan. Tetapi sekarang kita mau melayani Tuhan. Kita mau memberikan waktu yang terbaik setiap minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita melayani dan bersaksi kepada yang terhilang. Kita tidak berminat. Tapi sekarang itu menjadi sebuah sukacita. Kristus mati di Kalvari, tujuan membebaskan kita dari kehidupan lama kita. Yang ketiga, tujuan Kristus mati di Golgota ataupun di Kalvari adalah bagi memulihkan kebimbangan kita. Hari-hari terakhir ini kita semua bimbang. Baik orang Kristen, bukan Kristen, semua kita bimbang dengan krisis COVID-19 ini. Kita bimbang apa yang akan terjadi. Berapa lama lagi MCO, berapa lama lagi PKP ini diteruskan. Kita bimbang apa yang kita akan makan, apa yang kita akan pakai. Tapi ingat pada hari ini, 2000 tahun yang lalu, Kristus mati di Golgota, tujuan memulihkan kebimbangan kita. Dikatakan di kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Saudara-saudari, jangan lagi bimbang tentang masa lalu Anda. Jangan lagi bimbang tentang masa lalu Anda. Jangan lagi bimbang tentang hari ini. Karena Yesus berkata, sudah selesai. Jangan lagi bimbang tentang masa depanmu. Karena Tuhan yang akan menolong kita. Pandanglah kepada Tuhan. Karena Dia akan menolong kita. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kristus mati di kayu salib adalah memulihkan kebimbangan kita. Kita tidak perlu bimbang, saudaraku. Di depan kita, apa yang akan terjadi, kita berharap pada Tuhan. Pada hari ini kita berharap pada Tuhan. Karena Tuhan yang memegang hidup kita. Dia adalah juru selamat, Tuhan dan penolong kita. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, tujuan Golgota ataupun tujuan Yesus mati di kayu salib. Yang pertama, tujuan yang pertama adalah Dia memikul dosa saya dan saudara-saudari. Dia membebaskan kita dari kehidupan lama kita. Dan yang ketiga, Dia memulihkan kebimbangan saya dan Anda. Dan yang keempat, tujuan Kristus mati di Golgota adalah menyembuhkan sakit penyakit kita. Menyembuhkan sakit penyakit kita. Dalam ayat yang terakhir dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Ketika Kristus mati di Golgota, Dia telah menyembuhkan sakit penyakit kita. Yesaya 54 ayat 4 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Apa penyakit yang dimaksudkan di sini? Penyakit yang dimaksudkan di sini adalah akibat dosa, pemberontakan, pelanggaran umat manusia. Itulah yang dikatakan penyakit. Yesus mati bagi menyembuhkan sakit penyakit kita. Yesus mati bagi memulihkan hidup kita yang selama ini berdosa. Kematian, melalui kematiannya, Yesus meraih kemenangan bagi kita atas musuh-musuh besar kita. Itu dosa, dunia, dan maut. Iblis sentiasa berusaha untuk membuat kita kalah dan lemah melalui cara-caranya. Tetapi dijelaskan bahwa Kristus mati di kayu salib bagi menyembuhkan sakit penyakit kita. Yeremia pasal 33 ayat 6 berkata, sesungguhnya aku mendatangkan kepada mereka kesehatan.
Katakan sama-sama, kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Katakan sama-sama, kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Inilah sebabnya tujuan Kristus mati di Golgota, di Kalvari, bagi menyembuhkan sakit penyakit kita, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan bagi batin kita, bagi pelanggaran perbuatan yang kita telah lakukan, dan memberikan kita kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudari, penyakit kita adalah dosa, kejahatan, pelanggaran, melawan Allah, memberontak kepada Allah, dan sebagainya. Sehingga upah dari dosa kita adalah maut, kematian kekal. Tetapi hari ini kita diperingatkan sekali lagi bahwa Yesus mati di kayu salib adalah peristiwa yang bersejarah. Dia mati tujuannya menyembuhkan dosa dan pelanggaran kita, menyembuhkan sakit penyakit kita. Haleluya. Kita dapat hadir pada hari ini, kita dapat menikmati kehidupan hari ini, kita dapat menikmati keamanan pada hari ini, kita dapat menikmati kesembuhan pada hari ini, oleh karena Yesus telah mati bagi kita. Saudara-saudari, mari kita renungkan, ingatkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia datang tujuannya memulihkan kita supaya kita kembali kepada Allah. Saudara-saudari, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan yang saya sampaikan sepenuh hari Good Friday pada hari ini, saya ingin ulang sekali lagi tujuan Kalvari, yaitu Tuhan Yesus memikul dosa kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi membebaskan kita dari kehidupan lama kita. Dan tujuan yang ketiga adalah dia mati di kayu salib bagi memulihkan kebimbangan kita. Dan yang keempat, dia memulihkan sakit penyakit kita. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Saudara-saudari, pada hari ini ambillah kesempatan. Jika kita selama ini belum membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, hari ini jangan lepaskan peluang ini. Ambil kesempatan, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Jika Anda membuka hati Anda, dia akan masuk dan memberkati hidupmu dan memberikan hidupmu hidup yang berkelimpahan. Surga akan menjadi milikmu. Kehidupan kekal akan menjadi milikmu. Saudara-saudari, sambil kita tunduk kepala, saya mengajak jika ada di antara kita hari ini yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, letakkan tangan di dadamu dan doakan doa ini. Haleluya. Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan tinggal dalam hidupku. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaranku Tuhan. Hari ini aku bertobat Tuhan, tidak mau kembali kepada kehidupan lama. Hari ini Tuhan, jadikan aku manusia baru di dalam Yesus. Aku bersyukur Tuhan, karena kehidupan di dalam Yesus Kristus akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Roh Kudus, masuklah ke dalam hatiku, yang akan menuntun, akan menolong hidupku. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama menjadi peringatan bagi kami. Tujuan Yesus datang ke dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Kami yang selama ini seharusnya masuk ke neraka yang kekal, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, kami dapat mengalami kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan.
Berkatilah jemaatmu pada hari ini. Berkatilah hidup mereka. Biarlah mereka akan ingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Yesus telah mati bagi mereka. Terima kasih buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita menyudahi ibadah kita pada hari ini, saya mendorong jemaat sekalian BM Central City supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kita terus beriman, supaya kita terus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan campur tangan dalam setiap krisis yang kita hadapi pada hari-hari ini. Marilah kita sambut berkat daripada Tuhan kita. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami ketika kami melakukan tugas-tugas seharian kami di dalam rumah bersama dengan keluarga kami. Dalam persekutuan kami bersama-sama, Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita sambut berkat kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan melindungi kita, kiranya Tuhan menyeri kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia, dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita semua damai sejahtera. Kita sambut berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.